Pemirsa, tanggal 1 Juni tahun 2025, seluruh sekolah akan melakukan penerimaan murid baru, baik di jenjang sekolah dasar hingga menengah atas. Bagaimana menjamin pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dan harapan masyarakat? Telah bergabung bersama kami Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Hasan Darwangsa. Kita akan bertanya langsung terkait bagaimana proses penerimaan murid baru tersebut agar bisa berjalan dengan transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan tanpa diskriminasi. Baik, selamat sore Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baik, terkait dengan penerimaan murid baru per tanggal 1 Juni mendatang ya Pak. Bagaimana sih Pak cara BPMP Sulawesi Barat memastikan transparansi dan akuntabilitas penerimaan murid baru tahun yang akan datang ini? Ini perlu perencanaan yang matang terkait dengan pelaksanaan SPMB tahun ini. Sejak awal Januari kemarin kita sudah mulai mencoba melakukan evaluasi terkait hasil penerimaan atau sistem penerimaan murid baru tahun kemarin. Yep. Nah, setelah terbitnya Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai landasan yuridis terkait penerimaan murid baru tahun ini, kita secara masif melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder terkait, bagaimana pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini sesuai dengan Permendikdasmen tersebut. Dan beberapa kali kami melakukan sosialisasi baik secara daring maupun secara luring tatap muka untuk memastikan bahwa setiap Pemda harus segera menyusun juknis sebagai tindak lanjut terbitnya Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru ini. Baik Bapak, untuk skema SOP yang diterapkan dalam penerimaan murid baru ini, apakah masih sama dengan sebelumnya atau ada perubahan? Ada perubahan terkait dengan jalur. Kalau dulu istilahnya jalur zonasi, sekarang jalur domisili. Nah, masih tetap menggunakan jalur domisili, jalur afirmasi, prestasi dan mutasi. Nah, hal yang mendasar dalam perubahan ini adalah terkait dari sisi perubahan kuota dari jalur tersebut, terutama jalur afirmasi dan prestasi. Karena dua jalur ini yang memang berpotensi menimbulkan permasalahan di calon-calon peserta didik kita berdasarkan evaluasi kemarin. Sehingga kita ingin mengakomodir anak-anak kita yang rawan terkait dengan tidak sekolah atau putus sekolah karena mungkin ketidakmampuan atau mungkin karena ada distabilitas, karena ini salah satu jalur yang diperuntukkan untuk jalur afirmasi adalah anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, itu dinaikkan kuotanya gitu ya, dari tadinya 15 itu dinaikkan menjadi 20, yang tadinya prestasi di level SMP itu dinaikkan dari sisa kuota yang ada itu dinaikkan menjadi 25%. Begitu juga dengan level SMA yang tadi prestasi itu hanya sisa kuota, itu dinaikkan menjadi 30%. Apa artinya? Bahwa anak-anak yang berprestasi itu diberikan seluas-luasnya untuk bisa bersekolah dimanapun dia pilih. Yang penting dia memiliki kriteria atau syarat prestasi tersebut. Nah, itu yang perubahan mendasar terkait dengan sistem yang ada di tahun sebelumnya. 25% dari berapa persen sebelumnya Pak? Dulu itu hanya sisa kuota. Artinya kalau semua terpenuhi dulu jalur zonasi, maka ya tidak ada jalur prestasi. Nah, itulah yang kemudian kita perbaiki dengan tahun ini agar anak-anak kita yang memang memiliki prestasi baik secara akademik maupun non-akademik
itu bisa memilih sekolah mana saja yang dia pilih. Yang penting dia memenuhi syarat prestasi tersebut. Oh, jadi maksudnya kuotanya terpisah untuk yang berprestasi ini, Pak? Kuotanya dipisahkan untuk mereka? Iya, benar. Jadi dia punya jalur khusus kalau anak-anak itu memiliki misalnya prestasi nasional. Dia bisa memilih sekolah mana saja yang dia pilih, pasti diterima. Atau mungkin dia jalur non-akademik. Dia misalnya pernah menjadi ketua OSIS atau ketua pramuka di sekolahnya, maka dia memenuhi syarat untuk memilih sekolah pada jalur prestasi tersebut. Itu masuknya di kuota jalur prestasi. Jalur prestasi. Non-akademis dan akademis ya, Pak? Akademis. Oh, gitu. baik. Terkait dengan potensi penyalahgunaan penerimaan murid baru di sekolah, apakah ada langkah khusus untuk mencegah hal itu, Pak? Nah, melalui Kemendikbudristek sudah mengatur bahwa strategi yang dilakukan tahun ini untuk mencegah potensi kecurangan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya adalah salah satunya itu adalah ada sekolah-sekolah kita yang sudah ditentukan daya tampungnya, kuotanya misalnya 36, ternyata dilebihkan. Nah, tahun ini itu strateginya adalah pada akhir April kemarin setelah seluruh dinas menetapkan juknisnya, mereka sudah memetahkan satuan pendidikan A, B, C misalnya sekian daya tampungnya tahun ini ya, dengan sudah disepakati oleh dinas pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan, itu kemudian mengajukan di sistem di Dapodik, kemudian di akhir April kemarin 30 kita kunci Kementerian Dikdasmen melalui sistem akan mengunci kuota itu, sehingga nanti ketika dia menerima di luar daripada ketentuan yang sudah disepakati itu akan merugikan anak-anak kita, karena tidak bisa dia tersinkronisasi nanti datanya ketika dia daftarkan anak-anak pada saat di awal-awal penginputan data di Dapodik. Maka itu salah satu strategi kita untuk mencegah kecurangan itu. Yang kedua, kita melibatkan berbagai OPD terkait, termasuk tadi malam dalam konsolidasi daerah pendidikan dasar dan menengah tahun 2025, kita berkomitmen mulai daripada kepala daerah, tadi malam diwakili semua sekda provinsi dan kabupaten, dan dari unsur Kapolda dan Danrem itu berkomitmen bahwa tahun ini akan mendukung pelaksanaan sistem SPMB yang jujur, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Jadi itu langkah-langkah strategis yang kami lakukan di daerah agar bisa mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan itu. Dan alhamdulillah kita di Provinsi Sulawesi Barat ini dari sisi daya tampung anak-anak kita itu masih ketersediaan sekolah kita masih cukup, masih berlebih. Jadi tidak ada alasan lain, tidak ada alasan kuat untuk kita berbuat curang, karena pemerintah melalui pemerintah daerah maupun pemerintah di provinsi itu menyiapkan sarana ruang belajar untuk anak-anak kita. Tinggal sekarang apakah anak-anak kita mau sekolah di sekolah yang favorit itu, ya yang penting memenuhi syarat. Tadi itu ada prestasi. Nah, itu dia. Jadi ketika data kuota yang sudah dikunci di mana di Dapodik itu, ketika dikunci itu pihak dari sekolah tidak memungkinkan untuk melakukan kecurangan, ya Pak? Betul, tidak boleh menerima lebih daripada jumlah yang sudah ditentukan. Baik, baik Bapak. Lalu adakah langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah praktik titipan atau penyalahgunaan penerimaan murid baru? Nah, setelah berkomitmen, ini kan level sosialisasinya bertingkat. Mulai kami mensosialisasikan ke pemerintah daerah dengan berbagai stakeholder terkait. Ada dari ombudsman kita undang untuk sebagai pengawasan gitu. Ada dari dinas sosial untuk mencegah terjadinya keterangan-keterangan merasa tidak mampu gitu, karena ada datanya di dinas sosial, di Dukcapil, menghindari penyalahgunaan keterangan-keterangan kakak yang
tidak sesuai dengan aturan, ada yang memalsukan, maka dengan kerjasama OPD itu pemerintah daerah atau sekolah bisa mengecek ini kakaknya aspal itu asli tapi palsu. Jadi penggunaan domisili itu bisa dicegah melalui kerjasama dengan OPD itu. Tahap berikutnya pemerintah daerah melalui dinas pendidikan itu juga mensosialisasikan ke sekolah. Kemudian sekolah mensosialisasikan ke masyarakat yang berada di sekitar wilayah sekolah itu. Dia harus mengumumkan daya tampung yang akan diterima. Bahkan kita membuka jalur atau semacam aduan untuk mencegah, memantau semua kecurangan-kecurangan itu, karena masyarakat sudah tahu bahwa sekolah tahun ini akan menerima sekian kelas. Semua akan diumumkan secara transparan sehingga masyarakat ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan SPMB tahun ini. Jadi dengan adanya kerjasama dengan OPD itu memungkinkan tidak melakukan kecurangan, ya Pak? Itu cara strategis kita. Tapi bagaimanapun juga ya kita berusaha memaksimalkan sosialisasi itu karena terkadang masyarakat tidak tahu sekolah itu syarat-syaratnya, misalnya berapa prestasi yang mau diterima, dia tidak tahu. Sehingga dengan sosialisasi secara masif ini, baik melalui media sosial kami, baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk hari ini saya diundang di TVRI, adalah bagian upaya kita untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat agar mendukung pelaksanaan SPMB tahun ini dengan bermartabat gitu ya, supaya kita mengikuti jalur-jalur yang sudah ada. Kita ingin semua langkah awal anak-anak kita melalui sistem penerimaan murid baru ini sebagai langkah kejujuran untuk anak-anak kita, supaya anak-anak memahami bahwa sejak langkah awal SPMB ini yang baik dan benar ini, kita harapkan anak-anak kita ke depan setelah melanjutkan sekolah-sekolahnya itu akan lebih baik. Itu harapan kita. Baik Bapak, lalu apakah hasil evaluasi penerimaan murid baru sebelumnya telah dilakukan perbaikan? Iya, berdasarkan hasil evaluasi tahun kemarin, mulai dari penetapan kuota itu sampai kemudian sosialisasi, sehingga kita memperbaiki tahun ini kita dengan meningkatkan tadi itu, menaikkan kuota anak-anak kita yang afirmasi, itu jalur afirmasi dan prestasi yang memang menjadi salah satu keluhan masyarakat kita tahun kemarin, yang memang dua jalur itu akan berpotensi mengalami semacam masalah. Sehingga berdasarkan evaluasi itu Kementerian Pendidikan Nasional melakukan evaluasi secara nasional, mengundang para pemangku kepentingan seluruh pemerintah daerah yang seluruh Indonesia, sehingga muncullah perbaikan-perbaikan itu, termasuk kita ingin memperbaiki sosialisasi secara masif di daerah, di wilayah kita, termasuk di PMP Sulawesi Barat. Alhamdulillah beberapa kali kami sudah melakukan sosialisasi baik secara daring maupun secara luring dengan pemerintah daerah, dan alhamdulillah semua teman-teman Pemda melalui Dinas Pendidikan itu sudah sesuai on the track jadwal-jadwal yang sudah disepakati, dan tinggal kita menunggu awal-awal bulan Juni nanti ini. Kita ingin memastikan dengan melakukan berbagai langkah-langkah monitoring, baik internal kami melakukan monitoring ke daerah maupun teman-teman ombudsman. Tadi malam saya sudah ketemu dengan teman-teman ombudsman, siap untuk melakukan pengawasan dan monitoring bersama dalam pelaksanaan, mendukung pelaksanaan SPMB tahun ini dengan baik dan benar gitu. Iya. Lalu Bapak, apakah ada sistem pelaporan atau pengaduan bagi masyarakat jika terdapat dugaan penyimpangan dalam penerimaan murid baru ini? Iya, pada level panitia di sekolah, karena ini kan panitia bertingkat, ada panitia di satuan pendidikan, ada panitia di level daerah. Di setiap sekolah itu wajib membuat kanal aduan. Jadi kalau ada masyarakat merasa, dia bisa mengadukan ke situ. Pada level pemerintah daerah itu panitia yang ada di Dinas Pendidikan dengan melibatkan OPD terkait sudah harus wajib membuat kanal aduan. Termasuk juga kami di BMPMP
membuat kanal aduan terkait dengan pelaksanaan SPMB tahun ini, sehingga ketika terjadi ada masukan aduan, kami dengan cepat akan melakukan turun langsung di lapangan untuk melihat informasi itu apakah benar adanya, sehingga bisa kita lakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan itu sebelum berlanjut begitu jauh gitu. Baik Bapak, sangat menarik. Namun waktunya sudah mengejar. Terima kasih telah hadir bersama kami di Sulawesi Barat hari ini Bapak. Sama-sama, terima kasih atas Selamat undangannya. beraktivitas kembali Bapak. Iya, terima kasih.